Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Kusworo Rini, CGP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto, dan rekan saya Bu Sumarli akan melakukan kegiatan supervisi akademik, yaitu pra-observasi sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang bertujuan nantinya menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Baiklah, selamat pagi Bu Sumarli. Selamat pagi Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bu Sumarli, saya juga sehat. Ya ini Bu ya, kita meluangkan waktu untuk melakukan supervisi akademik, terutama pra-observasi. Monggo Bu Sumarli. Terima kasih Bu Rini. Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sumarli, saya selaku guru kelas 2. Hari ini saya dan Bu Rini akan melakukan supervisi di kelas 2 dengan materi yaitu tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Itu sekedar perkenalan, monggo dilanjut Bu Rini. Terima kasih Bu atas sesi perkenalannya. Jadi Bu Marli, bagaimana perasaan Ibu saat akan saya lakukan supervisi? Sekali lagi terima kasih Bu Rini. Ya, Bu. Untuk perasaan saya dalam kegiatan supervisi ini, saya sangat senang sekali Bu Rini. Karena saya sudah diberikan satu kesempatan untuk melakukan kegiatan refleksi diri dalam supervisi ini yang dibantu oleh Rini selaku rekan kerja saya, sehingga nantinya yaitu saya selaku guru kelas 2 ya akan tahu kompetensi saya dan juga hal-hal apa yang baik dan juga hal-hal apa yang perlu diperbaiki saya selaku guru kelas 2. Itu perasaan saya ini. Ya, baik Bu, berarti Bu Sumarli merasa senang sekali Iya. Saya supervisi kali ini. Kemudian apa hal yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini Bu? Baik dari murid maupun dari diri Ibu sendiri. Sekali lagi terima kasih Bu Rini. Untuk yaitu dalam proses supervisi ini yang perlu saya kembangkan tentu saja adalah yaitu bagaimana saya dapat mencapai tujuan di dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, di situ tentu saja saya harus terus meningkatkan keaktifan dari peserta didik atau murid saya di kelas itu pada saat pembelajaran, ya. Dan juga saya harus tahu yaitu bahwa di dalam kelas atau murid yang ada di dalam kelas saya itu tidak sama atau heterogen, ya, sehingga di situ merupakan satu tantangan buat saya untuk yaitu menyampaikan materi yang nantinya dapat diterima oleh anak-anak itu Bu Rini. Sangat luar biasa sekali Bu apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya. Ya. Kemudian apa tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajarkan pelajaran yang diampu nanti dengan murid yang heterogen seperti itu Bu? Terima kasih. Dengan murid yang heterogen atau beragam di dalam kelas itu Bu Rini, tentu saja di sini saya juga mempunyai tantangan tersendiri yang perlu juga nanti tantangan itu harus saya hadapi sehingga di dalam pembelajaran itu dapat berhasil dan materi itu dapat tersampaikan kepada anak-anak dengan baik. Nah, tantangan itu adalah
yaitu satu, bahwa murid di dalam kelas itu heterogen, mulai dari kemampuan, kemudian cara berpikirnya anak-anak, ya, kemudian satu lagi bahwa ada anak di situ yang mau mendengarkan waktu diterangkan oleh guru, ada yang dia harus tidak mau diam dalam duduk itu, sehingga itu merupakan tantangan tersendiri bagi saya selaku guru kelas 2. Yang kedua adalah yaitu materi itu nanti harus tersampaikan pada anak-anak yang dan juga perlu dipahami oleh anak-anak di dalam kelas tersebut, dalam pembelajaran itu. Bagus sekali Bu, sangat luar biasa sekali tantangan yang Ibu hadapi nantinya seperti apa itu Bu ya. Jadi kira-kira persiapan apa yang Ibu lakukan untuk supervisi kali ini Bu? Terima kasih Bu Rini, sekali lagi dari tantangan yang tadi saya sampaikan itu, sehingga di sini nanti saya perlu yaitu persiapan. Pertama adalah materi. Materi betul-betul harus saya persiapkan sebelumnya dengan melihat yaitu keberagaman anak-anak di dalam kelas itu. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran. Tentu saja media pembelajaran di sini begini, itu adalah nanti saya sesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak itu, sehingga dengan media itu anak-anak bisa menerima materi itu dengan baik. Nah, kebetulan pada hari ini adalah materinya yaitu mengenai penggunaan kata tanya, sehingga saya menggunakan media pembelajaran mengenai kartu gambar dan juga gambar, juga kartu dan kalimat itu. Kemudian yang terakhir adalah metode. Metode ini juga betul-betul akan membantu kita di dalam menyampaikan materi, sehingga materi itu dapat diterima oleh anak dengan baik. Nah, tentu saja saya selaku guru kelas 2 harus bisa memilih multimedia. Di situ saya menggunakan media yaitu tanya jawab, diskusi, yang nantinya diskusi itu akan menggambarkan mengenai kerjasama dengan anak-anak. Yang terakhir adalah pemberian tugas. Materi yang metode yang saya sampaikan pada anak-anak. Baik Bu, persiapannya sudah sangat matang sekali Bu Sumarli, bagus sekali. Baiklah Bu Marli, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Terima kasih Bu Rini. Baik Bu, setelah ini kita langsung masuk ke kelas ya Bu untuk melakukan supervisi di kelas. Iya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusworo Rini, CGP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Saya dengan Bu Sumarli telah melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas 2 untuk pembelajaran tema 8. Di sini juga hadir Ibu pengajar praktik saya, Ibu Sani SPD, untuk melihat dan mendampingi kegiatan pasca supervisi dengan rekan sejawat. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Marli untuk kerjasamanya dalam kegiatan supervisi ini. Terima kasih Bu Rini, Bu Sani. Saya sebagai guru juga terima kasih sekali ya, karena saya sudah mendapatkan satu pendampingan dalam kegiatan supervisi. Bisa jadi ini untuk kita
Bagaimana tadi perasaan Bu Sumarli ketika saya dampingi supervisi di kelas itu? Saya senang sekali Bu. Karena dengan adanya pendampingan kelas, saya pribadi juga akan mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dari kegiatan pembelajaran di kelas tersebut. Dengan adanya kekurangan itu nanti sekiranya nanti ini bisa menjadi saran. Baik, terima kasih Bu. Kalau saya lihat secara keseluruhan sudah baik Bu Sumarli, pembelajaran yang sudah panjenengan laksanakan. Tapi di sini saya juga harus memberikan refleksi dan review Bu ya atas kegiatan yang Bu Marli laksanakan tadi. Saya melihat kegiatan pembelajaran kelas itu sudah sangat baik dilihat dari antusias murid yang aktif dan semangat dalam proses pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang perlu Ibu tingkatkan ke depannya, yakni dalam proses memenuhi kebutuhan belajar murid, yang dimana di kelas Bu Marli kan ada bermacam-macam ya. Pastinya memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Jadi sebagai guru sebaiknya kita memenuhi kebutuhan belajar mereka agar hasil belajarnya juga optimal. Ya ini terima kasih sekali atas saran dan pendapatnya dari Ibu tersebut. Nanti dalam waktu ke depan saya pribadi akan juga memperhatikan dari kebutuhan tersebut. Untuk kedepannya mungkin Bu Marli ada rencana atau langkah-langkah yang perlu dikembangkan Bu? Mungkin dari medianya atau metodenya atau perangkat belajarnya. Tapi di sini juga saya mau bertanya pada Bu Rini ya, mohon maaf ya, jadi Bu Rini menyatakan bahwa saya di dalam melakukan pembelajaran karena murid saya itu diterugin untuk cara berpikirnya. Mohon Bu Rini memberikan satu wawasan mengenai kebutuhan apa sih yang harus saya berikan kepada anak saya untuk memberikan tersebut. Kira-kira Bu, kalau saya boleh tahu heterogennya dalam hal apa Bu? Mungkin dari minat mereka atau mungkin dari gaya belajar mereka sehingga apa yang perlu dibutuhkan seperti medianya atau metodenya atau perangkat belajarnya. Itu tadi termasuk itu dulu ya, karena heterogennya di situ pikirnya, kemudian cara siswa itu menerima dalam saya menyampaikan ide pembelajaran tersebut. Jadi apa saja yang perlu saya sampaikan atau perlu kita berikan pada siswa karena kebutuhan tersebut. Dan Ibu ini kan menyarankan kita harus memenuhi kebutuhan di dalam kelas tersebut. Dan apa, pertanyaan saya, kebutuhan apa yang perlu saya berikan pada siswa kita, siswa saya khususnya dalam keadaan yang heterogen tersebut. Baik Bu, berarti di sini Bu Marli membutuhkan diagnosa awal, ya, seperti itu ya. Dengan melakukan asesmen diagnosa awal, bisa menggunakan angket ataupun Bu Marli bisa wawancara langsung dengan siswa yang ada di kelas atau murid yang ada di kelas seperti itu Bu Marli, untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda, seperti gaya belajarnya misalnya diberikan metode atau metode seperti apa yang sesuai. Terima kasih Bu Rini atas sarannya dan juga ilmunya yang nanti saya akan mencoba dan juga akan memberikan kebutuhan pada siswa tersebut demi kemajuan kegiatan belajar di kelas. Baik Bu, untuk selanjutnya mungkin kita bisa adakan supervisi lagi ya Bu untuk berikutnya pembelajaran. Monggo nanti. Terima kasih Bu Marli, semoga apa yang sudah kita laksanakan dari awal sampai supervisi di kelas kemudian pasca supervisi seperti ini bermanfaat untuk kita ya Bu, terutama untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya sama Ibu Marli. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada panjenengan yang sudah bersedia di kopi dan sudah
bersedia disupervisi akademik oleh Ibu ini, Pak. Terima kasih. Bagaimana perasaan panjenengan setelah disupervisi oleh dirinya? Bisa diceritakan? Saya setelah diambil oleh guru ini, betul-betul saya itu sangat senang. Dan juga saya juga mendapatkan ilmu yang baru tentang kegiatan pembelajaran di kelas saya, yang nantinya apabila kedepannya bisa untuk meningkatkan kegiatan. Dengan wawasan. Iya, nambah banyak wawasan lagi. Terima kasih. Kemudian bagaimana perasaan panjenengan ketika disupervisi ini kan ada beberapa tahapan ya, Bu, dari mulai pra sampai pasca hari ini. Ya, dari pra, kemudian observasi, kemudian pra sampai akhir. Iya. Itu perasaannya kan ketika dari tahap awal. Perasaan. Ya, saya senang. Jadi saya mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan baru dari guru yang mengikuti guru penggerak ini, yang walaupun saya sudah ya, jadi saya tidak mengikuti guru penggerak, tapi saya mendapatkan ilmu dari teman kita yang mengikuti guru penggerak. Jadi malah tambah senang ya. Iya. Jadi perasaan Banyak Anda ketika wawasan, banyak tambahan ilmu, terus dari cara guru tadi. Jadi kedepannya itu saya berusaha untuk meningkatkan kekurangan tersebut, kemudian untuk memperbaiki kekurangan demi kekurangan yang tidak masalah. karena itu langsung banget ya. Nah, iya. Saya senang sekali dari ilmu-ilmu yang didapatkan oleh guru ini itu, ya, jadi mengenai kegiatan, terutama mengenai kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau guru ini bisa menularkan ilmu Iya, ya, Bu, iya, Oh, gitu. gitu ya. Kalau pada itu kadang-kadang saya juga mengamati di Kelas luar, iya. Karena Enggak merasa kelas oh itu iya gitu ya, gitu belajarnya ya. apa gitu ya. Sekarang ini ya, kalau mengikuti ada pembaruan nanti saya akan berusaha untuk bagaimana sih untuk pembelajaran di kelas saya. Nah, sekarang saya mau tanya, setelah penjenengan belajar sama penjenengan tadi ya, dari supervisi mulai observasi sampai hari ini, kira-kira ada perubahan nggak dengan mindset panjenengan sesudah dan sebelumnya kemarin? Ada Bu, jadi cara begini mengajar pada anak-anak, mengenai metode yang diterapkan oleh guru ini, menyampaikan kepada anak-anak media apa yang Iya. dan media materi. Terima kasih. Iya. Jadi setelah diadakan supervisi ini menjadi apa Iya. mengubah panjenengan Iya. cara pandang Iya. pendidikan yang dulu saya mengajar Pak begini-begini, Iya. tapi sekarang sudah berubah ya. Bu, Iya. Dan yang guru penggerak ini, Iya. jadi mulai dari kegiatan pembelajaran, terus penanganan kepada anak-anak. Berarti menurut panjenengan dengan adanya guru penggerak ini apakah ada manfaatnya untuk anak-anak? Sangat Bu, sangat banyak manfaatnya lah. Sangat ya? Iya, untuk kemajuan cara pembelajaran pada anak-anak. Banyak, iya. Apa ya, mindset yang dulu Iya. mengajar itu hanya bawa buku, Iya. tapi ketika sudah tahu bahwa anak itu memang harus diperhatikan, Iya, harus dipenuhi kebutuhannya. itu berarti ada perubahan Iya, mindset kan? iya. Kita tahu di kelas bawah setiap anak itu punya pola pikir sendiri. 23 anak, pola pikirnya juga 23. Iya. Baik itu. Kemudian menurut panjenengan dari apa yang sudah panjenengan lakukan dengan ini, apakah dukungan yang panjenengan butuhkan untuk menjalankan rencana aksi mungkin selanjutnya, untuk langkah selanjutnya, mungkin setelah di supervisi ini kan tidak hanya di sini Iya. saja, mungkin kira-kira dukungan yang panjenengan butuhkan dari siapa saja?
Semua dari lingkungan ini sih sebenarnya dari ini ya, sekolah dan juga lingkungan sekolah. Teman-teman juga. Baik Ibu. Jadi kemudian saya mau Iya. harapan baik apa yang panjenengan inginkan dari praktik baik ini? Kita kan sudah belajar sama Bu ini ya, belajar yang baik, belajar agama. Nah, kedepannya harapan panjenengan setelah ini apakah begitu sampai di sini atau bagaimana? Harapan saya pun dari tadi mohon untuk proses sendiri ditindaklanjuti, gitu ya, ditindaklanjuti, lebih ditingkatkan lagi kita memanfaatkan lingkungan itu dan sekitar ini, sekitar sekolahan, lebih untuk mengedepankan anak-anak sendiri ya, itu. Terima kasih, berarti dengan butuh ya dukungan dari teman-teman untuk Iya. dalam artian memanfaatkan aset yang ada di Iya, sekolah gitu ya. Seperti itulah Bu. Kalau dalam pembelajaran lingkungan sekolah bisa ya bisa kita manfaatkan. Terima kasih Bu dengan sudah bersedia menjadi coach dan sudah disupervisi oleh tim. Terima kasih. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu panjenengan. Mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan dapatkan dari Bu Lili nanti bisa diimbaskan ke teman-teman lain. Dan semoga guru penggerak ini terus berlanjut sehingga Indonesia ini semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.